Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman materi modul ke-9 mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB dengan judul Profesionalisme dan Kinerja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Risa Apriani Putri dengan nomor induk mahasiswa 42320010135, mahasiswi Universitas Mercu Buana, Prodi Desain Komunikasi Visual. Secara harfiah, kata profesionalisme berasal dari kata profesi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melakukan tugasnya memerlukan teknik dan prosedur ilmiah, juga memiliki dedikasi serta menyikapi lapangan pekerjaan yang berorientasi pada pelayanan yang ahli. Ada beberapa pendapat tentang profesionalisme dari para ahli. Yang pertama ada Dwi Yanto. Menurut beliau, profesionalisme adalah paham atau keyakinan bahwa sikap dan tindakan aparatur dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan selalu didasarkan pada ilmu pengetahuan dan nilai-nilai profesi yang mengutamakan kepentingan publik. Selanjutnya, menurut Kurniawan yang menyatakan bahwa profesionalisme adalah suatu kemampuan dan keterampilan yang sesuai dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Selanjutnya ada dari Wibowo yang menyatakan bahwa profesionalisme adalah suatu kemampuan atau keahlian untuk melakukan dan melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Sedangkan menurut Siagian menyebutkan bahwa profesionalisme adalah keadaan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan atau masyarakat. Jadi berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli tadi, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan keadaan dan keahlian seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sehingga terlaksana dengan mutu yang tinggi, waktu yang tepat, dan selalu mengutamakan untuk kepentingan publik. Selanjutnya ada karakteristik profesionalisme. Menurut Martin, karakteristik profesionalisme yaitu yang pertama ada equality atau kesetaraan atau kesamaan. Yang kedua ada equity yaitu keadilan. Yang ketiga ada loyalty atau loyalitas. Dan yang terakhir ada accountability atau akuntabilitas. Lalu selanjutnya ada dimensi profesionalisme. Yang menjadi dimensi profesionalisme menurut Hall adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dedication atau pengabdian pada profesi. Yang kedua ada social obligation atau kewajiban sosial. Lalu selanjutnya ada autonomy demands atau kemandirian. Lalu yang keempat ada belief in self-regulation atau keyakinan terhadap peraturan profesi. Dan yang terakhir ada professional community affiliation atau hubungan dengan sesama profesi. Lalu bagaimana sih kita dapat mewujudkan profesionalisme? Menurut Kurniawan, untuk dapat mewujudkan profesionalisme seseorang, baik secara individu maupun kelompok, mereka harus mempunyai yang pertama ada pengetahuan yang memadai dalam bidang tugasnya, yaitu pengetahuan mengenai teknis dan disiplin ilmu yang relevan. Lalu yang kedua, perilaku yang independen, jujur, objektif, tekun, dan loyal. Lalu yang ketiga, kemampuan mempertahankan kualitas profesionalnya melalui pendidikan profesi lanjutan yang berkesinambungan.
Lalu yang keempat, kemampuan melaksanakan kemahiran profesinya secara cermat dan seksama. Selanjutnya kita masuk ke pengertian kinerja. Kinerja pada sektor publik atau pegawai pada hakikatnya merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang aparat pemerintah atau pegawai yang merupakan kontribusi yang diberikan oleh aparatur baik secara individu maupun kelompok terhadap instansi atau organisasi pemerintah dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan. Lalu selanjutnya ada karakteristik kinerja. Yang pertama ada prestasi, yang kedua percaya diri, yang ketiga pengendalian diri, dan yang terakhir kompetensi. Kemudian ada aspek atau dimensi kinerja. Yang pertama ada kualitas hasil kerja. Jadi kualitas hasil kerja ini mengandung arti bahwa setiap aparatur dapat memiliki kinerja yang tinggi. Kemudian kedua ada ketepatan waktu, yang berarti bahwa seseorang aparatur yang berkinerja tinggi akan bekerja secara tepat waktu. Kemudian yang ketiga, kemampuan kerja, mengandung arti bahwa aparatur bekerja tinggi akan tercermin dari kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat ada responsivitas, yang berarti bahwa aparatur yang memiliki kinerja yang tinggi akan terlihat dari sikapnya yang responsif, peka terhadap setiap keluhan dan tuntunan publik. Lalu yang kelima ada komitmen, yang berarti bahwa aparatur yang berkinerja tinggi akan memiliki komitmen yang tinggi juga dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Lalu yang keenam ada inisiatif, mengandung arti bahwa aparatur yang berkinerja tinggi senantiasa memiliki inisiatif atau ide-ide yang cerdas. Lalu yang ketujuh ada efisien. Efisien berarti bahwa aparatur yang berkinerja tinggi akan tercermin dari hasil kerjanya yang efisien. Lalu apa sih hubungannya profesionalisme dengan kinerja pegawai? Adapun hubungannya antara profesionalisme dengan kinerja pegawai sekaligus menjadi landasan sampai sejauh mana nih para pegawai menjalankan kegiatannya. Profesionalisme merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap segala aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai secara langsung maupun tidak langsung pada organisasi yang ia tempati untuk mencapai segala tujuan organisasi. Sekian rangkuman materi modul ke-9 mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.